أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di surat Al-Insan ini. Di ayat-ayat yang dibacakan tadi oleh Ustadzuna jazahullahu khairan. Di ayat yang ke-5, innal abrara yashrabuna, sesungguhnya orang-orang yang baik ini, ya, ini bahasannya, orang-orang yang baik, ya, sesungguhnya orang-orang yang baik ini akan minum di surga tentunya di gelas, maksudnya minuman keras, ini khamr, yang bercampur dengan apa? Kafur. Ini minuman surga. Ainan, banyak para ahli tafsir mengatakan ini adalah mata air dari khamr. Maaf, sebagian mengatakan ini, tapi banyak ahli tafsir mengatakan ini adalah mata air dari kafur. Jadi ainan, yaitu kafur itu adalah mata air surga. Yashrabu biha ibadullah, yang minum mata air kafur berarti ini mata air kafur yang murni, tidak bercampur dengan minuman keras. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kafur ini adalah nabatun, kayak nabat itu pepohonan yang tumbuh di surga. Seperti Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan ini nabat, tanaman daun-daunan yang tumbuh di surga buat campuran khamr ini, kas ini. Dicampur dengan khamr ini. Sehingga baunya sangat wangi sekali. Bagian lagi yang paling banyak mengatakan kafur itu minuman surga. Jadi khamr dicampur dengan minuman surga. Ada lagi ibadullah, yaitu hamba-hamba Allah yang minum kafur murni. Minuman kafur murni. Siapa mereka?
ini adalah al-muqarrabun yang disebutkan di surat Al-Waqi'ah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, minumnya kafur tanpa campuran apapun. Berarti lebih apa? Tingkatannya lebih tinggi. Yufajjirunaha tafjira. Mereka bisa memancarkan mata air ini dimanapun mereka berada. Jadi kayak dibawa-bawa gitu jemaah. Kemana mereka pergi ingin dipancarin akan memancar itu air. Nah, yang jadi bahasan hari ini adalah innal abrar. Siapakah al-abrar ini? Artinya siapakah mereka yang menjadi penghuni surga ini? Apa ciri-ciri mereka? Nah, inilah yang dijelaskan pada ayat ke-7 dan di bawahnya. Ciri yang pertama yang disebutkan di sini adalah yufuna bin nadri. Ini yang pertama. Nih. Apa artinya yufuna bin nadri? Yufun artinya menepati. Nadar apa nadar? Nadar. Nadar. Berarti ciri mereka adalah orang-orang yang orang baik ini adalah mereka yang senantiasa menepati janji. Nadar sama janji beda jemaah. Tahu bedanya nadar sama janji? Wah, angel. Dijelasin kemana-mana ternyata nggak bisa paham. Kasih contoh gini deh. Si Fulan ngomong begini. Saya kepengen ngasih motor sama cucu saya umpamanya. Yang umum terjadi, nanti saya pengen rumah ini atau tanah ini kasihin cucu saya yang ini. Ini namanya apa ini? Apa? Ini niatan orang, niatan baik. Masyarakat awam menilai ini nadar. Orang tua saya dulu bernadar, Ustadz. Ya, nadar apa? Saya nggak percaya, salah paham pasti nanti. Nadarnya apa? Gini Ustadz, orang tua saya sebelum meninggal itu ngomongnya gini, nanti saya kepengen rumah saya ini buat cucunya. Ini nadarnya begitu. Kapan ngomong nadar? Dia kan cuman bilang, saya kepengen. Itu namanya keinginan. Paham? Nanti kalau rumah ini laku, saya janji ngasih beliin kamu sepeda. Namanya apa? Janji, ada jelas kata-katanya. Kalau nadar gimana? Saya bernadar, ya, jika suami saya kawin lagi, saya beliin mobil. Umpamanya, ini ngasih contoh ibu-ibu ngamuk. Umpamanya. Namanya apa? Nadar. Kok bisa dia mengucapkan kata nadar? Ya, saya bernadar kalau sembuh dari sakit ini, saya mau umroh umpamanya. Nah ini namanya nadar. Tapi kalau ngomongnya gini, saya kalau sembuh, saya pengen umroh sama anak-anak. Namanya apa? Niatan biasa. Paham bedanya? Nah, baru beda di sini kan. Oke, balik lagi ke sini. Ntar ngomong jelas panjang lebar nggak paham bedanya. Yufuna
bin nadri. Jadi ciri al-abrar ini siapa? Ifa atau al-wafa bin nadr. Menepati nadar. Oke, paham? Tapi para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan nadar di sini ada dua. Apa itu? Tapi sebelumnya, nadar itu secara pengertian adalah mewajibkan dirinya sesuatu. Baik itu janji maupun maupun sebuah keharusan yang dibebankan ke dirinya. Bingung kamu, jangan keleng-keleng, kamu nggak paham. Ya, apa bedanya? Mewajibkan dirinya sesuatu. Baik itu bersifat janji ataupun bersifat sesuatu yang diharuskan dirinya untuk dilakukan. Ini bahasa fikih ini. Maksudnya apa? Maksudnya nadar itu ada dua. Nadar yang bersifat mengharuskan dirinya untuk melakukan, itu namanya nadar jemaah. Saya bernadar jika sembuh saya mau umroh. Ini artinya apa? Mengharuskan dirinya umroh ketika dia sembuh. Ini namanya nadar. Saya bernadar jika saya sembuh, saya mau beli 100 paket sembako buat fakir miskin. Oke, berarti dia apa? Mewajibkan dirinya untuk membeli 100 paket sembako ketika dia sembuh. Pertanyaannya, apakah Allah dan Rasulnya mewajibkan dia itu? Tidak. Siapa yang mewajibkan itu? Dirinya sendiri. Nah, paham? Berarti mewajibkan sesuatu, mewajibkan dirinya atas sesuatu. Gitu loh. Mewajibkan dirinya atas sesuatu. Ilzamat namanya. Ini nadar namanya. Adapun yang dimaksud oleh para ulama, mewajibkan dirinya atas janji-janji. Maksudnya janji ini adalah kewajiban dia kepada Allah. Jadi nadar itu ada dua simpelnya, yaitu nadar sendiri dan yang kedua adalah kewajiban dia kepada Allah. Logika hukumnya gini, kalau yang tidak wajib aja diwajibkan, apalagi yang, nah itu loh gampangannya. Beli 100 paket sembako itu wajib enggak? Enggak, tapi kenyataannya dia mewajibkan. Bagaimana dengan sesuatu yang memang Allah wajibkan kepada dirinya? Mana yang lebih utama? Menepati nadar atau melakukan kewajiban dia kepada Allah? Jadi yang dimaksud yufuna bin nadri, menepati nadar adalah apa? Satu dari dua-duanya ini. Itu apa? Nazar itu sendiri. Yang kedua, melakukan kewajiban dia kepada Allah. Karena ini di atas nazar. Seperti apa? Ya apa kewajiban kita kepada Allah? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu termasuk bagian dari nazar. Paham jemaah? Jadi ciri-ciri orang baik apa? Menepati janji dia sama Allah, yaitu bentuknya kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan semua yang dilarang sama Allah. Itu janji kita sama Allah. Itu yang paling utama. Kemudian apa? Janji yang kamu buat sendiri, yaitu yang berbentuk nazar tadi. Nazar yang kamu buat sendiri. Paham? Jadi makna dari yufuna bin nadri bukan hanya berkaitan dengan nazar, tetapi ini adalah ketakwaan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bilang tentang nazar itu apa? Yustakhraj minal bakhil. Orang yang suka nazar itu orang bakhil.
Kalau dia memang bertakwa kepada Allah, nggak nunggu sembuh dari sakit. Kenapa mau sedekah aja mau nunggu sembuh? Mau neraktir teman-temannya nunggu sembuh. Emang bakhil ente? Traktir aja sekarang. Ngapain pakai nunggu-nunggu? Bakhil kan berarti? Bakhil. Makanya jangan suka nadar. Jadi nadar itu nggak boleh. Tapi kalau sudah diucapkan, maka apa? Wajib kamu kerjakan selama tidak bersifat maksiat. Saya nadar, kalau saya sembuh, saya beliin rokok semuanya. Umpamanya, boleh nggak dia menepati nadar? Kamu harus tepati itu nadar lu. Kenapa? Itu ciri penghuni surga itu. Walah, mas. Ya, jadi yufuna bin nadri, satu maknanya nadar sendiri, yang kedua adalah ketakwaan. Nah, jadi orang baik itu siapa? Yaitu orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Oke, paham ini? Yang kedua, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ini yang kedua. Yaitu apa? Al-khawf. Al-abrar adalah orang-orang yang takut. Takut apa? Takut yauman. Takut satu hari. Yang dimaksud yauman satu hari ini apa? Kiamat. Takut satu hari di mana keburukannya syarruhu, syar keburukannya mustatira. Apa itu mustatir? Keburukannya itu akan meliputi dan mencakup semua yang ada di alam saat itu. Tanpa terkecuali. Dan keburukannya itu panjang. Ruang lingkupnya luas, durasi waktunya juga panjang jemaah. Dia takut akan terjadinya keburukan di hari itu. Dia takut itu. Apa yang dimaksud dengan keburukan di sini? Para ulama tafsir mengatakan itu adalah hari kiamat. Dia takut berada di hari kiamat. Di mana hari kiamat disebutkan sifat-sifatnya. Idza sama'un syaqqat. Terus wa idzal ardu uddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan seterusnya. Dia takut ketika apa? Idza syamsu kuwirat, dan seterusnya, ada 12 di situ. Dia takut terjadinya ini semua. Takut matahari itu sudah dilipat sama Allah. Kemudian bintang-bintangnya berguguran, jatuh. Kemudian langitnya pecah. Kemudian langitnya membentuk pintu-pintu. Kemudian lautnya meluber ke daratan airnya. Kemudian ya hancur semua. Gunung-gunungnya berterbangan. Gunung berterbangan semuanya. Lalu setelah itu apa? Wa idal ardu muddat. Setelah itu bumi yang bulat dibuat sama Allah, buminya jadi rata. Sudah rata. La tara fiha iwaja. Tidak ada lagi belok-belokan. Tidak ada lagi dataran tinggi, dataran rendah. Semuanya rata. Saat itu Allah bangkitkan manusia dari kubur. Itulah jamaah. Ya. Kemudian matahari, Allah munculkan matahari. Sehingga mataharinya saat itu hanya 1 mil dari kepala kita. 1 mil dari kepala kita. Keringat manusia akan sesuai dengan amalnya. Manusia akan berdiri di situ
beribu-ribu tahun. Untuk apa? Hisab. Satu-satu. Satu-satu dipanggil sama Allah. Habis hisab, disidang antar manusia. Habis urusan ibadah, habis itu sidang urusan hak manusia. Habis itu ditimbang lagi. Habis itu lewat jembatan. Ahadu minas saif, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Ada manusia yang kayak petir, ada manusia yang kayak angin larinya, ada manusia yang kayak kuda berlari, ada yang merangkak. Yakhafuna yauman. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang baik ini. Ya, ini yang mereka takutkan. Maka lahirlah apa? Kalau yufuna bin nadri, berarti ini dia melakukan ketaatan. Kalau yakhafuna, karena mereka takut, maka mereka tidak akan berani maksiat. Jadi dua sifat ini melahirkan apa? Melakukan semua yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Yakhafun, karena mereka takut, mereka akan tinggalkan semua yang dilarang. Takut dia. Takut azab. Kemudian, ini 1 dan 2 ini kalau kita cermati, berarti ini berkaitan dengan apa? Hubungan manusia dengan Allah. Nah, yang ketiga, ini berhubungan manusia dengan sesama. Lihat jemaah. Wa yut'imuna at-ta'ama. Ciri yang ketiga, al-abrar ini adalah apa? Suka bersedekah. Tapi redaksi di sini suka ngasih makan. Makna umumnya suka bersedekah dia. Kemudian Allah bilang ala hubbihi. Di sini ada kata ganti hi. Bersedekah dari apa yang dicintainya. Hi ini apa artinya? Ada yang mengatakan hi huruf kata ganti ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bersedekah atau ngasih makan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Dia sedekah sesuai dengan yang dicintai sama Allah. Berarti ikhlas. Makna yang kedua, huruf hi ini maknanya adalah kembali ke makanan. Dia bersedekah, ngasih makan sesuai dengan makanan yang dia cintai. Faham? Tidak paham? Dia bersedekah, ngasih makan, makanan yang mana? Makanan yang ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Ini tingkatan sedekah yang paling tinggi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna kecuali kalian bersedekah dari harta yang paling kalian cintai. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah Abdullah ibnu Umar. Di mana Abdullah ibnu Umar paling yang beliau sukai itu adalah anggur. Beliau sangat suka sama anggur. Lalu beliau meminta kepada istrinya membelikan anggur. Tolong beliin anggur 1 dirham. Dapat sedompol jamaah. Paket sedompol gini. Belilah anggur. Istrinya beli ke pasar. Ketika pulang, diikuti oleh seorang miskin. Sampai di rumah, si miskin ini minta,
Saya lapar, belum makan. Abdullah bin Umar dengar, kasih anggur itu ke dia. Masya Allah. Ini uang 1 dirham, beliau lagi. Beli lagi. Si miskin lagi ngikutin dari belakang. Sampai di rumahnya minta lagi. Abdullah bin Umar bilang apa? Kasih ke dia. Ini uang 1 dirham, beliau lagi. Beli lagi. Ada miskin lagi. Istrinya bilang, jangan ngikutin ya. Tak kasih kamu. Begitulah sahabat Abdullah ibnu Umar. Mereka akan bersedekah dari harta yang mereka cintai, jemaah. Makanan yang dia sukai itu yang disedekahkan ke orang. Kalau kita sedekah makanan sisa, sedekah baju sudah nggak kepake. Mending nggak kepake karena kekecilan, baru beli kekecilan si orang, oke lah. Tapi baju memang sudah nggak kepake, warnanya orang buta warna pun sudah nggak tambah buta sama warnanya dia. Ya, dapat nggak pahala? Ya dapat lah. Ya dapat pahala tetap. Tapi inilah yang mulia. Ala hubbihi. Dan ini makna yang lebih kuat dari ayat ini. Bahwa makna ayat ini adalah ala hubbihi, yaitu makanan yang paling dia sukai. Itu yang dia sedekahkan. Dulu saya masih di pondok. Itu kadang-kadang saya suka naik ke gunung-gunung situ, ke desa-desa. Kalau panen cabai, ini orang desa nanam cabai. Kan cabai berapa bulan? 4 bulan lah kira-kira kan. 4 bulan. Bayangin nungguin berapa? 4 bulan. Kebun kadang kecil, kebunnya paling separuh masjid. Ini paling hasilnya nggak banyak. Kecil dikit lah. Atau semasjid ini, itu nggak banyak. Pernah saya naik ke atas, lagi panen cabai. Lihat orang desa, jemaah. Saya mau pulang, saya dibawain cabai sekresek, jemaah. Astagfirullahaladzim. Ini sekresek ini berapa luas tanahnya dia? Pak, jangan marah dia. Pokoknya saya suruh bawa dikasih. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaah ketulusan mereka, orang-orang yang belum terkontaminasi udara kota. Tulus mereka ya. Ya. Afukat mentega itu. Ustadz, afukat saya lagi panen. Oh iya, Masya Allah. Dibawain di rumah 2 kresek. Kok banyak banget? Ya iya Ustadz, daripada saya jual ke pasar murah, mending saya kasih. Tuh, logikanya jemaah. Begitulah mereka. Dikasih hasil panennya ke orang. Subhanallah ya. Inilah kebersihan fitrah mereka. Makan, begitu. Saya naik ke atas. Pak Ustadz, nanti makan siang di sini. Mboten matur nuwun, saya bilang tidak, terima kasih banyak. Enggak. Aib bagi mereka kalau saya nggak makan di rumahnya. Oke, saya makan. Nunggu lama. Kenapa? Karena ayam-ayamnya disembelih dulu. Nggak bisa nunggu. Saya cuma pegang. Mereka sendiri ini ayam piaraan. Diharapkan telurnya. Tapi kalau kita datang disembelihin ya. Kita nggak cerita zaman mereka, para sahabat. Ini orang-orang desa. Ya, memberikan apa yang terbaik. Dia sendiri makan apa? Tempe. Subhanallah. Wah, kata jemaah.
Jadi ini sedekah yang mulia. Rasulullah SAW bersabda di hadits Bukhari ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Ayu sadaqati khair?" Ya Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling mulia tingkatan tingginya? Yang paling mulia adalah anta tasaddaqa wa anta sahihun takhshal faqr ta'mulul ghina wa takhshal faqr wa la tumahil. Sedekah yang paling mulia adalah satu, ketika Anda dalam kondisi sehat walafiat. Syahih, lagi bakhil-bakhilnya. Lagi pelit, lagi perhitungan. Terus apa? Pengen kaya, takut miskin. Ini sedekah yang paling afdal. Maksudnya apa? Mau nikah, lagi ngapain? Lagi bakhil-bakhilnya. Mau nikah kok. Ngapain? Ngumpulin duit buat nikah. Bakhil dia untuk ngeluarin duit. Nabung, mau beli apa? Mau beli motor, mau beli rumah, mau beli ini, mau dinabung. Mau nggak ngeluarin duitnya? Angel jemaah. Ini sedekah yang paling mulia. Di saat pelit-pelitnya orang. Karena apa? Melawan hawa sehat. Kenapa kok harus sehat? Iya, kalau sekarat mau mati sedekah, sadar dia kalau mau mati. Ini sehat. Pengen kaya, nggak mau miskin. Terakhir, wala tumahil, jangan ditunda. Nah, ini jemaah. Ini sedekah yang paling mulia. Ala hubbihi ini. Siapa yang dia bagi? Lihat di sini. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang memang tidak dipandang oleh masyarakat. Kata para ulama di kalangan tabi'in, para ahli tafsir bilang, siapa orang miskin ini? Orang miskin ini kalau dalam sebuah pertemuan, dia duduknya paling belakang. Kenapa? Takut sama orang. Namanya nggak dikenal. Kalau ngomong juga nggak bakal didengar. Ngomong nggak bakal didengar. Orang miskin. Ya. Nggak dipandang, nggak dilihat, nggak didengar orang. Anak yatim sama. Asir, orang tawanan. Memang aslinya di penjara. Jadi yang disodakoi siapa? Orang-orang ini. Maksudnya apa? Tidak ada pamrih di belakang itu. Tidak ada dia. Ngasih sedekah orang yang termarginalkan. Apa ini? Kecuali manggil wartawan ya, ceritanya lain. Terus jumpa pers sama wartawan. Ini ceritanya lain. Ini maksudnya Allah menyebutkan mereka. Jadi benar-benar murni dia mau bersedekah, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi siapakah orang yang baik itu? Dia baik sama Allah dan baik kepada sesama manusia. Siapa manusia ini? Penafsiran para ulama menarik. Kalau kita mau mendetail lagi di sini, siapa sebetulnya miskin, yatim, dan asir? Para ulama di kalangan tabi'in malah, seperti Jubair bin Abdullah, terus Imam Mujahid, dan yang lain mereka mengatakan siapa? Mereka ini adalah orang Islam ataupun mereka orang kafir. Tetap dia bagi, dia kasih. Ini penjelasan dari kalangan para tabi'in. Dia bersedekah kepada siapapun. Selama dia miskin, anak yatim dia kasih. Mau orang Islam, mau orang kafir. Yang penting dia apa? Manusia. Dia kasih dia. Ini ayat ini jemaah. Sampai Imam Mujahid mengatakan dan Imam Abdullah bin Jubair bilang apa? Min ahlil qiblah wa min ghairi. Baik dia orang Islam maupun dia bukan orang Islam. Ini ayat ini.
Jadi kenapa Mas? Itu Pak Oga nggak kamu kasih duit? Percuma Ustaz, sholat kagak. Biasanya kan gitu kan? Dia nggak sholat Ustaz. Oh. Pernah saya dijemput kajian, nggak dikasih sama dia. Saya bilang, Mas kenapa nggak dikasih? Percuma Ustaz, nggak sholat. Paling kalau punya duit mabok. Oh. Sering dengar kan? Hadis ngasih makan, ngasih minum anjing. Iya. Lebih mulia mana anjing sama tumas? Aduh astagfirullahaladzim. Ustadz kok serem pertanyaannya? Loh ente kalau nggak dikasih pertanyaan serem, ente nggak nengok. Ya, lebih mulia mana? Ya lebih mulia dia lah Ustadz. Ya kan? Sambil nyetir ya. Iya Ustadz ya. Kita ngasih makan, minum anjing yang najis dapat. Alah, ini orang, ini menungso ya. Manusia. Ini penjelasan dari para ahli tafsir pada ayat yang ke-8. Wa yut'imuna ta'am. Tentu yang dimaksud di sini secara spesifik makanan memang, tapi makna secara umum adalah apa? Dia bersedekah, membantu mereka. Ya. Makanya dari sini para ulama fikih itu bilang apa? Tidak boleh menjual, membeli barang dari orang yang kepepet. Si fulan jual barang harus melunasi biaya daftar ulang sekolah anak. Nah ini bentar lagi nih. Ya kan? Kayak kemarin di satu masjid. Ustadz, ada teman mau jual emas 5 gram Ustadz. Kepepet Ustadz. Minta cepet. Siapa yang mau cepet dibeli. Kenapa ente mau beli? Iya Ustadz. Ente lihat harga emas berapa. Kok gitu? Ya. Ente lihat harga emas jam ini berapa. Sekian Ustadz, beli dengan harga itu. Oh gitu ya Ustadz. Iya begitu. Terus ente mau cekek dia. Ini orang udah kecekek terus ente mau ente cekek dia. Sadis ente. Lihat ayat ini. Wa yud'imuna ta'ama ala. Kasih apa yang kamu cintai. Yang nggak boleh bertransaksi sama orang yang kepepet. Kalau maupun Anda mau membeli dari dia, beli dengan harga pasar. Biasanya, aji mumpung, paling ajib katanya. Paling enak dagang sama orang yang kepepet. Wallah zalim. Ente kalau digituin mau? Mau? Nggak mau? Tapi kalau ente mau melakukan itu berarti termasuk apa? Wailun lil mutaffifin. Yaitu apa? Orang yang kalau urusan dia sendiri mau perfect, tapi kalau dia berurusan sama orang dicekik, ditendang, sadis manusia aja mah. Zalim hada. Lihat prinsip Islam. Wa yud'imuna ta'ama ala. Kasih dia bantuan dengan apa yang kamu sukai. Ayyukum ahabbu ilaihi. Malu warithihi ammaluhu. Mana yang lebih kalian cintai? Harta kamu jadi warisan atau harta kamu jadi milik kamu? Ayyuna yuhibbu dhalik ya Rasulullah. Maluhu ahabbu ilai. Siapa yang lebih suka itu ya Rasul? Tidak ada orang yang lebih suka harta warisan. Dia pasti akan lebih suka harta pribadinya. Siapa ini? Sahabat. Zaman now. Wallah, gunungku daki, lautanku seberangi, digigit ikan piranha, emang gue pikirin yang penting saya dapat uang warisan. Padahal dia sendiri kaya, masih ngudak-ngudak harta. Sahabat jawab, siapa yang mau harta warisan? Kita suka harta saya. Padahal yang dimaksud sama Rasulullah bukan itu. Harta kamu itu yang kamu sedekahkan kepada orang. Harta yang kamu simpan di tabungan itu harta warisan. Hilang. Kamu tidak akan ngambil manfaat apapun.
Bagi dong warisan, kesian yang meninggal. Ditakut-takutin ente. Padahal nggak ada urusan sama yang mati. Jemaah. Ya. Jadi inilah Islam. Ada hubbi. Kasih yang paling baik. Terus kelanjutannya. Innama nud'imukum liwajhillah. Innama ini satu kata dalam bahasa Arab yang dipakai untuk penyempitan arti. Apa penyempitan arti? Maknanya cuman, hanya, ini saja. Nggak ada lagi. Penyempitan arti. Innama nud'imukum. Kami, yaitu orang-orang yang abrar tadi, memberi makan kalian, yaitu fakir miskin, cuman hanya mencari liwajhillah, cari wajah Allah saja. Saya mau mencari ridha Allah, karunia Allah, rahmat Allah saja. Tidak ada menginginkan yang lain. Berarti apa maknanya? Keikhlasan jamaah. Tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan apapun, tidak. La nuridu minkum. Saya tidak menginginkan dari kalian, lihat ini kata-kata kalimat. Saya tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Saya sedekah, terus kamu balas. Wala syukura, saya juga tidak menginginkan kalian mengucapkan terima kasih. Ini bertolak belakang. Kita ngasih orang, terus orang itu nerima pergi. Kurang ajar. Ini orang gak ada adabnya nih. Kenapa? Anak kasih tadi, terima kasih kek. Ngomong apa kek, terima kasih pak. Kagak ngacir. Gak anak kasih ente besok. Ya kan? Ini bukan penghuni surga ini. Setan se-RW itu di hati kita. Ya Allahu Akbar. Makanya ciri mereka itu apa? Sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Sedekah ini yang bisa kita sembunyiin. Sholat, tidak bisa kita sembunyiin sholat. Kecuali sholat malam, kita bisa sembunyiin di dalam kamar kita sholat malam. Sholat berjamaah, tidak bisa kita sembunyiin. Kenapa nggak sholat berjamaah? Iya, saya menjaga keikhlasan saya pak. Walah, gundulmu mas. Namanya sholat berjamaah ya kelihatan orang, ente. Mana ada kelihatan jamaah nggak mau ngilang, ente. Tidak bisa. Jadi ada amalan yang kita tidak bisa menyembunyikan dari pandangan orang. Tapi amalan makanya yang dicontohkan menyembunyikan dari pandangan orang dicontohin apa? Sedekah, memang sedekah yang bisa kita sembunyiin. Sholat malam, iya kita sembunyiin. Puasa, bisa kita sembunyiin? Nggak bisa. Puasa sunnah, nggak bisa Anda menyembunyikan dari orang. Ke tempat orang, ayo makan. Mau apa ente? Ya pasti ente ngomong, maaf saya puasa. Mesti ngomong. Terus mau jadi orang gagu? Enggak ya, mesti ngomong lah. Ya Allah kesian fulan jadi gagu. Kan enggak kan, mesti ngomong anak kan. Ya begitulah jamaah. Ini sedekah bisa disembunyiin. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Justru sembunyi dia. Enggak mau orang itu membalas atas sedekah dia. Dan tidak mau dia orang itu mengucapkan terima kasih. Justru yang diharapkan apa? Orang itu tidak tahu kalau saya yang ngasih. Biar orang itu nggak tahu kalau saya yang ngasih. Ini yang luar biasa jemaah. Dia nggak mau orang mengucapkan terima kasih. Nah, saya nggak butuh orang ngucapin terima. Kalau perlu dia nggak perlu tahu kalau dari saya. Ini disembunyiin sama dia. Ini yang luar biasa jemaah. Kita dengarkan adzan dulu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan sikap sosial seseorang, kedermawanan, kepedulian dengan orang lain, dengan hartanya dia.
Di sini dikuatkan dengan keikhlasan amalnya itu. Benar-benar ikhlas. Lalu disebutkan ikhlas dia itu seperti apa? Seperti apa ikhlasnya dia? Ikhlas dia yang pertama tidak mengharapkan balasan apapun dari pemberian dia. Dia tidak berharap orang itu membalas dengan harta pula. Tidak. Yang kedua, dia tidak berharap orang itu memuji dia. Sama sekali. Sekarang fenomena kawinan ditaruh di depannya apa? Kotak. Ini kawinan nih. Terus yang datang masukin, ditaruh di amplop, ditulis nama dari keluarga fulan. Bener ya? Kenapa ditulis? Kenapa Mas ditulis? Iya, nanti biar kalau saya ngawinin anak saya, diapain? Memang zaman now cuma nggak ada yang tulus. Biar kalau saya ngawinin anak saya, subhanallah. Terkadang nikahan, ini yang nikah orangnya kaya, tempatnya mewah. Dia ikut menyumbang. Apa yang mau ente sumbang? Ini orang kaya. Berarti yang dicari apa? Nama baik, kedekatan dan sebagainya dan sebagainya. Dunia. Makanya di sini yang dibantu siapa? Orang miskin yang nggak ada orang lihat dia. Siapa yang ngurusin mereka? Nggak ada. Ini yang dibantu. Orang lain nggak tahu. Dan tidak mengharapkan balasan dari mereka. Mau balas apa orang miskin? Ya. Pujian, dia tidak berharap pujian sama sekali. Inilah puncak dari sebuah apa? Bahkan dia menghindar dari pujian orang. Ditambah lagi di sini dikatakan inna nakhafu min rabbina yauman, diulangi lagi ini. Pada ayat yang sebelumnya. Kami takut kepada Rob kami akan satu hari abusan qamtarira. Allahu Akbar. Tahu makna abus? Abasa wa tawalla. Apa artinya abasa? Bermuka masam. Abus orangnya. Yaitu orang yang bermuka masam. Qamtarira, muka masamnya itu sudah tingkatan parah. Jadi benar-benar mukanya dilipat 10. Qamtarir itu syiddatul abus. Jadi muka masam benar-benar muka masam yang memuncak. Ya apa nggak tahu saya. Kalau Imam Syengkiti mengatakan al-jaza min jinsin amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ketika dia berhadapan dengan orang miskin, mukanya ditekuk dia sama orang miskin. Kenapa? Nggak mau sedekah dia, mukanya ditekuk sama orang miskin. Nanti di akhirat mukanya bertekuk jemaah. Sedangkan orang yang ini, saya takut muka saya bertekuk nanti di akhirat. Terus gimana? Dia sedekah sama orang miskin dengan muka yang ceria. Ini Pak, buat Bapak. Dengan wajah yang cerah ceria. Maka di akhirat, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah lindungi dia dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang terjadi di hari kiamat nanti. Allah jaga dia. Karena dia takut, lalu Allah lindungi dia. Lihat indahnya bahasa Al-Quran. Fawaqahumullah, Allah lindungi dia, mereka, syarra kejahatan hari itu yang dia takutkan. Allah lindungi. Walaqahum, Allah lindungi, Allah kasih. Nah, ini sastra Arab nih. Ini bahasa sastra yang selaras.
susunan kata yang berjalan selaras. Namanya jinas kalau dalam bahasa Arab. Fawaqahum, Allah lindungi dari keburukan, lalu Allah apa? Allah kasih. Pas. Paham enggak? Dilindungi dari kejahatan, lalu Allah kasih. Kasih apa? Surga. Allahu Akbar. Ya. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum walaqahum, dilindungi dari azab neraka, dari keburukan-keburukan terjadi dari kiamat. Walaqahum, Allah temui mereka dengan dikasih surga sama Allah. Nadratan wa surura, lihat di balik al jaza min jinsil amal. Dia takut, mukanya betekuk, hina di hari kiamat, maka Allah kasih dia muka yang berseri-seri, nadrah. Allah bikin mukanya itu bercahaya, ceria. Kenapa? Karena ketika bertemu fakir miskin, mukanya ceria dia. Ini jelasan Imam Syangkiti di tafsirnya. Ya jemaah. Allahu Akbar. Wasurura, hatinya penuh kebahagiaan. Inilah kesenangan batin dan wajahnya bercahaya, hatinya bahagia. Wujuhu yauma idzin nadirah, wajah-wajah hari itu berseri-seri. Inilah jemaah. Jadi orang yang takut akan azab, maka Allah lindungi dari azab. Orang yang cuek dalam kehidupannya dari azab, Allah azab dia. Tapi takut itu bukan di mulut loh. Takut gue takut Ketawa-ketawa. Ini bercanda Pak. Takut itu di sebagaimana cinta itu bukan di mulut. Ikhlas itu di mana? Di hati, bukan di mulut. Lah ini Ustadz, saya ngasih makan kalian ikhlas loh. Enggak. Yang ngomong ini bukan yang ngasih makan, yang sedekah bukan. Yang menceritakan bahwa dia bersedekah ikhlas itu Allah. Itu loh orang-orang sedekahnya ikhlas. Dia tidak ngomong. Tahu dari mana penafsiran ini? Disebutkan oleh Abdullah ibnu Jubair dan Imam Mujahid di dalam tafsirnya. Ini penafsiran tabi'in. Jadi orang yang bersedekah tidak akan ngomong kalau dia itu ikhlas. Tapi Allah yang ngasih tahu kepada hamba Allah yang lain buat pelajaran. Itulah jemaah. Jadi ketika ikhlas justru Allah balas. Ketika dia takut akan azab, justru Allah malah lindungi dia. Afa aminu makrallah, ketika manusia itu merasa aman dari azab Allah, Allah azab dia. Ya inilah iman. Makanya iman itu apa? Dibangun di atas apa? Takut, berharap, cinta sama Allah. Lahirlah ibadah yang mulia. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di ayat yang mana? 12. Ini agak panjang jelasin yang ini jamaah. Tentang makna sabar. Apa sabar itu? Sabar mas, sabar. Nerimo gitu. Apa itu sabar? Ini yang perlu kita jelaskan. Ya, bahwa sabar itu surga. Sabar sama dengan ini seperti apa sabar itu? Ya, terkadang di masyarakat kita orang dablek juga dibilang penyabar dia Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mohon pencerahannya, apakah berzina termasuk dosa besar? Lu iya mas. Ini dosa besar ini. Bahkan disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah
dalam riwayat Imam Bukhari tentang kisah Rasulullah SAW melihat adab-adab neraka. Ya, ditunjukkan di situ beberapa kaum, istilahnya manusia, laki perempuan dalam kondisi telanjang, kemudian mereka ditaruh di sebuah tungku raksasa, jutaan manusia berada di sebuah tungku, lalu tungku itu berada di tengah api neraka. Allahu Akbar. Siapa mereka ini? Ya Jibril. Mereka ini adalah orang-orang yang suka berzina. Dibakar jemaah. Inilah zina. Kenapa sampai seperti ini? Karena Allah mengatakan fahisyatan wasa'a. Ini perbuatan super menjijikkan jemaah. Ya, super menjijikkan jemaah. Bahkan ini lebih dahsyat dari binatang. Kenapa? Karena binatang itu akan berbuat itu dengan pasangannya. Ada pemerkosaan di binatang, ada? Ada. Kucing diperkosa sama kucing sebelah. Bunting tuh kucing. Mau tuh kucing, sebetulnya dia tidak mau tuh jantannya. Betinanya tidak mau dia. Dia akan mau kalau dia sudah menganggap ini pasangan saya. Baru dia mau. Ya, Pak tahu saya punya kucing di rumah. Susah saya ngawinin ya sama. Kenapa? Enggak cocok-cocok dia. Saya mau kawinin ini enggak cocok. Saya mau kawin tak kasih orang, ambil soalnya deh. Dosaan antar. Ya ini binatang. Sekarang manusia kayak toilet. Ini ceweknya, perempuannya kayak kloset. Kayak kloset umum, si fulan datang pipis. Mohon maaf ya, saya ngomong terlalu vulgar. Ini datang lagi pipis lagi. Ini kloset inti. Fahisah, jijik. Yang lakinya juga begitu. Pacaran. Nggak jadi pacaran. Kloset. Pasaran zaman sekarang zina semuanya. Nggak semua ya, rata-rata perzinaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hati-hati ini anak-anak muda yang di sini, jangan coba-coba pacaran kamu. Ya. Jangan coba-coba pacaran. Ya, memang pacaran zaman dulu mau deket aja takut. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dosa zina bisa diampuni? Orang kafir kalau tobat diampuni. Ya kan? Ya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Syarat taubat ya harus dipenuhi. Sesali dari hati, tinggalkan perzinaannya, tinggalkan teman-teman Anda, tinggalkan lingkungan Anda. Yang ketiga, harus punya kemauan keras untuk merubah hidup Anda. Ikhlas karena Allah. Kemudian ada seorang bermimpi, di mimpinya dia memuji-muji Allah dengan sifat dan nama-namanya yang agung. Apakah ia mendapat pahala dari mimpinya? Dan apakah mimpi ini dari malaikat? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti tafsir mimpi, Mas. Saya nggak tahu. Apakah itu tanda baik? Semoga tanda baik, gitu kan. Pertanyaan lagi, menunda sedekah karena masih ramai orang dan ingin meraih keutamaan amalan yang tersembunyi. Rasulullah tadi bilang apa? Wala tumahil, jangan enggak masih ramai Ustadz. Oke, masih ramai. Ntar kalau sepi kamu sedekah. Bablas angin. Setan ini jemaah kadang-kadang ya. Kata setan, jangan-jangan masih rame. Nanti kamu nggak ikhlas loh. Nanti kamu nggak ikhlas. Jangan-jangan biar sepi. Ketika sepi, datang lagi setan yang lebih jago dari yang tadi jemaah.
Kalau yang tadi umurnya 500 ketika sepi datang tuh setan umurnya 2000 tahun nanti ente. Ya akhi, Rasulullah bilang wala tumahil. Jangan ditunda. Ada kesempatan sedekah, sedekah sudah. Ambil kesempatan. Yang penting la nuridu minhum jazaan wala syukura. Menggerakkan sedekah dan takut termasuk riya harus apa ini? Karena nggak paham apa ini, nggak paham. Kemudian apa hukum nazar, Ustadz? Nazar pada aslinya tidak boleh. Bahkan sampai para ulama mengatakan haram hukumnya. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Tapi kalau sudah terucap nadar, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar untuk taat wajib kamu kerjakan. Tapi kalau memulainya jangan. Kalau sudah terucap dilihat taat apa enggak? Oh ketaatan, kerjakan mas. Wajib kamu kerjakan. Karena itu ketaatan. Tapi jangan dimulai. Paham? Bagaimana jika kita tidak bisa memenuhi nadar? Apakah ada kafarahnya dibayar? Oh iya, bayar kamu. Kamu yang ngucapin, tanggung jawab, bayar. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Mas. Ya. Ya. Bagian dari meminta-minta. Ya, ketika acara kawinan anaknya umpama atau keluarganya, boleh nggak menyediakan kotak di situ? Tidak boleh. Apakah termasuk dilarang? Ya, itu bagian perkara yang diharamkan karena Anda minta-minta sama orang. Loh saya nggak minta-minta, mulutmu nggak minta, tanganmu yang minta lewat kotak mas. Bahasa saya sih simpel ya ngomongnya. Anda naruh kotak berarti secara tidak langsung apa? Pak, kasih Pak, buat bayar catering Mas. Ada ibu-ibu konsul di atas. Ini mau nikah Ustaz anak saya, tapi anak saya nggak punya uang. Saya dengerin aja. Ini calonnya juga baru resign dari kantor. Kita dengerin aja. Oh, ibu belagu ya, gitu. Tapi di ruangan tertutup kan, ibu belagu. Lu kok saya belagu? Ibu dulu nikah di mana sama suami ibu? Di pojok kampung seberapa kali? Saya bilang. Lu sekarang ibu minta anak ibu nikah di gedung. Diam tuh ibu. Kenapa ibu? Anak ibu tidak nikah di rumah ibu saja. Kenapa ibu paksa anak ibu nikah di gedung? Kalau ada duit silahkan. Tidak apa-apa, bebas, ada uang kok. Tapi kalau nggak ada uang, nikah di rumah aja. Dulu ibu nikah juga di pojok kampung, pinggir kali ibu. Ustadz kok tahu? Padahal saya ngarang. Ibu bikin pernikahan di rumah. Masak, kalau perlu nggak usah masak, Bu. Kenapa? Ada tukang somai, ada tukang batagor, ada es doger, ada es... Panggil Bu tukang somai, tukang doger semua di depan rumah ibu. Dari ujung ke ujung itu gerobak ibu jejer itu dari ujung ke ujung. Nggak usah masak. Kelar kan Bu? Bener juga Ustaz ya. Makasih Ustaz, saya bercanda, dia serius. Dikerjain bener ya terserah kan gitu kan. Tukang bubur segerobak 1 juta, nggak sampai ya. Berapa? Kok 500 kata dia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, seadanya aja mas, nggak harus minta-minta, jadi nggak boleh. Sampai Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin bikin bab khusus larangan meminta-minta. Ya.
Ada lagi terakhir? Terakhir malah 2. Silakan Mas, ini yang di depan dulu. Sebaik mungkin. Dan pada saat zaman Nabi kan ada sahabat yang meninggal dan istrinya aneh, kok meninggalnya, bilang, kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa tidak memberikan yang lebih pantas? Dan kenapa tidak lebih jauh? Bahkan sahabat Nabi pun menyesal dengan amalannya, padahal dia memberi sedekah semampu dia. Berarti di situ kita harus memberikan sedekah yang terbaik kita ya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Memang penghuni surga nanti itu nyesel. Nyeselnya apa? Kenapa kok enggak saya lebih banyak lagi beramal? Dalam hadis sahih, orang yang meninggal di jalan Allah syahid, minta dihidupkan lagi agar bisa jihad lagi. Jadi nyeselnya itu kenapa enggak lebih banyak lagi? Kenapa kok tidak lebih banyak lagi? Gitu. Yang di neraka nyesel juga. Nyesel apa? Kenapa saya tidak ibadah? Yang ini nyesel kenapa enggak ibadah? Yang di surga nyeselnya apa? Kenapa enggak lebih banyak lagi? Bisa surganya lebih tinggi. Begitulah mereka aja. Ya, silakan Pak yang di belakang tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, petugas kisos di satu negara atau pelaksana hukuman mati, itu yang nanggung dosanya siapa Pak? Waduh. Jadi kan setiap negara ada, Ya, setelah paham, Pak. mempunyai keputusan, tetap dia harus melaksanakan kisos Ya, paham. terhadap orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kisos itu hukum yang Allah tetapkan di Al-Quran. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian hukuman kisos atas pembunuhan sengaja yang sudah terbukti. Berarti yang menentukan hukuman kisos itu siapa? Allah. Yang mewajibkan untuk penerapan hukuman kisos. Allah. Yang kedua, yang berkewajiban untuk menjalankan hukuman kisos adalah waliul amr. Pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Kerajaan. Contoh, kerajaan Arab Saudi menetapkan hukuman qisas. Artinya pimpinan negaranya, kerajaannya menerapkan hukum Allah ini pada negaranya. Oke. Ketika ada orang yang membunuh sengaja, siapa yang menerapkan hukuman qisas ini? Yaitu sosok laki-laki yang ditunjuk oleh raja. Raja yang nunjuk sebagai algojonya. Oke, sekarang apakah algojo itu berdosa dalam memenggal lehernya orang? Tidak, Pak. Secuil dosa enggak, Pak. Malah dia berpahala dengan menegakkan hukum Allah. Sebagai apa? Sebagai panjang tangan dari pemimpin negara yang menerapkan. Nah, kalau kita ada orang membunuh, terus kita hakimi sendiri, kita gorok. Yuk kita yang digorok, Pak. Dosa besar kita. Kenapa? Karena hukuman kisos, potong tangan, rajam itu bukan ranah masyarakat. Bukan ranah ormas, bukan ranah yayasan, apalagi individu. Itu ranah pimpinan negara. Kalau negara memutuskan itu ya dikerjakan. Kalau pimpinannya tidak melakukan hukum itu ya masyarakat tidak boleh melakukan. Paham, Pak? Ya, itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maka itu dari diri.